Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan saya di sini tentunya teman-teman di channel ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat terus ya teman-teman. Oke, di video kali ini mungkin lanjutan dari yang sebelumnya ya, karena di sebelumnya saya sudah membahas tentang BRICS dan Bitcoin teman-teman. Mungkin di video kali ini saya bakalan bahas sedikit tentang altcoin teman-teman. Di sini ada Ethereum, menarik banget untuk dibahas karena kinerja dari Ethereum ini memang luar biasa banget teman-teman, terutama di bulan Februari sampai bulan Maret ini. Dan sekarang harga jualnya sudah hampir $4.000 teman-teman. Dan untuk market cap-nya sendiri teman-teman di sini sudah mencapai $472 miliar. Dan kenapa saya pengen bahas Ethereum? Karena mungkin banyak pertanyaan yang muncul ya dari investor terkait gas fee-nya Ethereum teman-teman, karena memang tinggi banget ya. Dan tentunya dengan gas fee yang tinggi akan menurunkan skalabilitas dari Ethereum sendiri. Dan ditakutkan nanti holders ataupun investor untuk Ethereum ini bakalan menurun ya, karena dengan kenaikan harga yang signifikan akan membuat gas fee-nya juga semakin tinggi. Nah, di sini yang mungkin saya akan bahas sedikit ya. Jadi buat kalian semua tetap pantengin dari awal sampai akhir. Dan sebelum masuk ke bahasannya, seperti biasa saya bakalan disclaimer dulu untuk kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Dan investasi di cryptocurrency itu memiliki risiko yang cukup tinggi. Jadi buat kalian semua tetap lakukan riset mandiri atau do your own research. Jadi buat kalian semua tetap cari informasi-informasi yang valid dan berita-berita pembanding agar keputusan kalian tidak berujung di penyesalan. Oke, kita bahas tentang Ethereum teman-teman. Di sini Ethereum peningkatannya luar biasa, kinerjanya bagus banget. Harganya sudah dijual di hampir $4.000 teman-teman, $3.933 tepatnya. Dan kemudian ATH-nya selama 24 jam terakhir ini ada di kemarin ya teman-teman, sekitar jam setengah 11-an malam itu $3.994. Hampir $4.000 sedikit lagi. Dan angka ini ya teman-teman, 3.900 ini memang merupakan resistensi yang kuat banget untuk Ethereum. Tapi saya masih tetap optimis ya teman-teman, untuk bulan ini ataupun bahkan minggu ini masih bisa naik di $4.000. Tapi kemungkinan di minggu ini masih belum cukup stabil ya untuk menjadikan $4.000 ini sebagai titik supportnya. Tapi saya yakin di bulan ini Ethereum bisa menembus resistance ini teman-teman, karena nanti sekitar minggu ketiga nanti saya yakin $4.000 ini sudah menjadi titik support yang baru untuk Ethereum naik lagi. Dan mungkin ada narasi juga yang mendorong Ethereum ini agak susah nembus di resistance ini di $4.000 ini, karena mungkin ada delay dari SEC ya terkait tentang persetujuan ETF Ethereum. Dan kemudian ada narasi buruk juga kemarin yang datangnya dari analis Bloomberg teman-teman, yang mengatakan bahwa euforia atau antusiasme dari ETF Ethereum Spot ini tidak akan mengalahkan euforia dan antusiasme dari Bitcoin. Oke teman-teman, mungkin secara global ya mungkin tidak akan mengalahkan, saya setuju dengan itu. Euforia dan antusiasme Bitcoin ini sangat-sangat tinggi karena sentimennya secara global bagus. Kalau kita ngelihat dari top investor ya, yang kalangan atas sampai investor yang kalangan bawah pun merasakan impactnya dari ETF Bitcoin Spot, karena tentunya merubah harga Bitcoin yang mana menumbuhkan ekosistem dari cryptocurrency teman-teman. Sementara untuk altcoin ya tidak mungkin seperti itu cara kerjanya. Tapi yang saya yakini di sini adalah sentimen untuk Ethereum sendiri itu merambahnya ke institusional ya teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang bermain di Ethereum ini. Jadi saya yakin walaupun euforianya atau antusiasmenya tidak setinggi itu, tapi saya yakin tetap kenaikannya juga tetap akan sama seperti Bitcoin, antara 80-100% setelah disetujuinya ETF Ethereum Spot. Dan mungkin saya masih tetap optimis kalau setelah ETF Ethereum Spot nanti disetujui, 3 bulan pasca itu atau mungkin 2 bulanan, itu Ethereum bisa mencapai $7.000 teman-teman. Tapi sekali lagi itu semua opini pribadi saya. Kalian mau investasi di Ethereum mau nggak juga silahkan. Hak dan keputusannya tetap ada di kalian semua. Tetap harus dior ya teman-teman. Anyway ya, secara overall kalau kita ngelihat kenaikan harga Ethereum ini tentu juga menaikkan gas fee-nya teman-teman. Itu mungkin yang menjadi unek-unek ataupun keluhan dari para investor dan holders Ethereum ya. Jadi mungkin di sini saya akan bahas sedikit. Ada satu narasi dan ada satu berita sedikit dari Vitalik Buterin teman-teman. Ini sudah dari tanggal 3 kemarin. Di sini Vitalik Buterin menarik perhatian pada harga gumpalan Ethereum atau blobnya teman-teman. Ini artinya apa? Yuk kita baca sama-sama. Di sini Buterin membandingkan biaya transmisi data saat ini Ethereum dengan proyeksi dari Polymarket, sebuah platform pasar prediksi. Menurut gas fee saat ini, transmisi data 125 KB atau call data membutuhkan biaya sekitar 0,06 Ethereum. Sebaliknya, Polymarket memperkirakan harga blob berada di sekitar 0,01 Ethereum. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa EIP 4844 jika diterapkan dapat secara drastis mengurangi biaya penyimpanan data di jaringan Ethereum. Nah ini teman-teman ya, ini Twitternya Vitalik Buterin, perbandingannya Vitalik dengan Polymarket ya teman-teman.
Dan di sini dijelasin juga apa itu EIP 4844. EIP 4844 mengusulkan solusi 3 bagian untuk mengatasi masalah skalabilitas blockchain. Pertama, memperkenalkan transaksi tipe 3 yang memungkinkan pengguna untuk melampirkan blok langsung ke transaksi mereka. Hal ini akan memindahkan informasi yang tidak penting dari rantai Ethereum utama sehingga mengosongkan ruang dan berpotensi mengurangi biaya transaksi. Yang kedua, proposal ini memperkenalkan biaya penyimpanan blob yang memungkinkan sejumlah blob disimpan sementara di node suar atau validator untuk jangka waktu tertentu. Terakhir, mekanisme biaya dasar blob diterapkan untuk memberi insentif kepada validator agar memasukkan blob ini ke dalam blok. Hal ini memastikan ketersediaan data yang berkelanjutan sekaligus mencegah penyimpanan berlebihan yang dapat membebani jaringan. Selain pengurangan biaya, Buterin juga menyarankan bahwa prediksi Polymarket dapat berfungsi sebagai alat yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem Ethereum. Dengan memahami perkiraan biaya blob yang diantisipasi pasar, peserta berpotensi melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi harga, sehingga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih baik dan dapat diprediksi. Penting untuk dicatat bahwa EIP 4844 masih dalam pengembangan dan jadwal implementasinya tidak pasti. Namun potensi penghematan biaya dan peningkatan skalabilitas yang ditawarkan oleh blok menyoroti upaya berkelanjutan menuju jaringan Ethereum yang lebih efisien dan hemat biaya. Oke teman-teman, jadi dari sini ya sebenarnya ini menjawab unek-unek kita atau pertanyaan kita semua terkait gas fee-nya Ethereum teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat ya, Vitalik Buterin sudah sadar akan hal itu dan dia kayaknya aware banget. Dan di sini saya rasa ini elegan banget yang dilakukan Vitalik Buterin teman-teman, karena memang dia sudah paham dengan yang terjadi di blockchain-nya Ethereum sendiri. Ya karena dia developernya ya. Tapi di sini Buterin menunjukkan keeleganannya ya dan dedikasinya untuk Ethereum teman-teman. Di sini dia tidak tinggal diam, di sini dia juga melakukan upaya, dia juga melakukan usaha untuk bagaimana caranya meminimalisir biaya tanpa mengganggu aset ataupun dengan adanya value protection tadi teman-teman, lindung nilai itu. Dan ini ya walaupun tidak diketahui kapan implementasinya, masih dalam tahap uji coba, tapi saya yakin ini bakalan diterapkan juga karena kemarin kita sudah lihat juga ya upgrade Dencu-nya Vitalik Buterin itu juga berjalan lancar dan sukses-sukses aja, dan saya yakin hal ini juga nanti bakalan berjalan lancar dan bakalan sukses teman-teman. Karena ini menyangkut dengan fundamental Ethereum sendiri. Dan saya yakin ya karena Ethereum ini memang diminati atau sentimennya mengarahnya ke institusional teman-teman. Jadi di sini perlu adanya trust yang tinggi. Dan dengan langkah-langkah seperti ini Vitalik Buterin menunjukkan dedikasinya terhadap Ethereum teman-teman. Jadi saya yakin tingkat kepercayaan atau trust untuk Ethereum ini bakalan meningkat terus. Dan itu yang nanti akan jadi kunci untuk mengikat para investor teman-teman. Dan saya yakin langkah-langkah seperti ini yang mungkin nanti akan ditiru oleh jaringan-jaringan yang lain juga. Jadi itulah yang mungkin menjadi alasan saya ya masih trust sama Ethereum, karena di sini dengan adanya langkah-langkah strategis ya untuk meningkatkan kinerja dari koin di situ yang mungkin menandakan bahwa prospeknya ini akan bagus ke depannya. Dan menurut saya pribadi ya, saya masih punya keyakinan setelah disetujuinya ETF Ethereum Spot nanti, harga jual Ethereum ini bakal meningkat dan bisa jadi mencapai di $7.000 teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mungkin di video selanjutnya saya bakalan bahas tentang meme coin teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini dan like video ini. Silakan nonton video-video saya yang sebelumnya juga. Dan tidak lupa juga teman-teman, buat kalian semua yang pengen gabung di Bybit, lagi ada promo bagus teman-teman, lagi banyak promo di Bybit karena Bybit sedang merayakan hari jadinya yang kelima teman-teman. Di sini buat kalian semua yang pengen gabung di Bybit, yang pengen join, silakan kalian langsung klik link yang ada di deskripsi. Karena selain Bybit ini lagi banyak promo teman-teman, di sini juga untuk penggunaan Bybit sendiri sangat simpel ya, sangat mudah teman-teman. Di sini juga ada derivatifnya, ada future-nya juga teman-teman, dan kemudian untuk update marketnya sangat real time teman-teman. Kalian bisa langsung cek sendiri dan bisa langsung join di Bybit lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke teman-teman, dan tidak lupa juga terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan yang sudah like video ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.